Halo semuanya, kembali lagi di Ngechat Ngobrol-ngobrol bareng CS. Oke, jadi kembali lagi di Ngechat dengan gua Kanarisi dan partner gua. Gua Diki Masandai. Oke, jadi hari ini kita kedatangan 3 CS. Betul. Tamu-tamu spesial untuk berdiskusi tentang topik hari ini yang emang lagi hot juga ya. Jadi mungkin sebelumnya kita boleh kenalan dulu sama CS kita. Mungkin dari sebelah sini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Gavrila Claudia. Next. Halo CS, perkenalkan nama gue Sabrina Milan Karina. Hai. Dan yang terakhir kakak yang baju hitam nama. Halo sobat-sobat CS, nama gue Romi Ramadan. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang kita akan ajak ngobrol-ngobrol banyak, berdiskusi banyak bareng gua dan juga Riki. Hari ini Ya, kita mau betul. bahas apa sih, Ki? Kita itu mau bahas drama Korea yang di remake nih kali ini sama Indonesia gitu. Judulnya itu adalah Bisnis Proposal. Mungkin CS di rumah juga udah banyak yang tahu atau mungkin dengar-dengar nih Dengar-dengar tentang isunya kali desas-desus ya. ya si bisnis proposalnya itu ternyata mau di remake versi Indonesia. Indonesia. Tapi di saat itu sebenarnya ada banyak pro dan kontra di balik si peremakean film ini. Oh gitu ya kalinya. Iya, nah hari ini kita akan Gitu. diskusi tentang pro dan kontra itu apa aja sih masalah-masalah yang bahasanya ya. Menjadi sumber kekacauan ini ya lah ya. Kacau juga nggak terlalu Iya, kacau, ya. cuma yang Oke. bikin hot lah ya. Hot, yang bikin hot. Oke. Oke, kita langsung mulai aja nih diskusi sama para CS kita. Nah, Betul. mungkin CS pernah tahu di sini kan ada pemerannya banyak ya, tapi akan kita highlight pada diskusi hari ini tuh salah satu pemerannya itu Abizar. Mungkin Pak CS juga udah tahu ya, atau mungkin CS ada yang ikutin bisnis Bisnis proposal nggak? proposal. Aku ngikutin banget. Iya, Oh, aku iya, juga iya. sama. Aku juga nonton yang Koreanya. Aku suka banget. Seru parah sih yang Korea. Oke guys, kebetulan saya tidak terlalu mengikuti, jadi tidak apa-apa. Tapi kakaknya tahu ya. Untuk Oh, kasus ini sedikit tahu. Tahu. Oke. Nah berarti CS udah pada tahu nih si Abizar ini sebenarnya personally dia meranin siapa gitu. Tahu. Oke, jadi si Abizar ini kan meranin si Kang Temu ya. Betul. Dan sempat ada sedikit kasus atau apa ya bahasanya? Kayak kontroversial. Iya. Kasus. Iya. Iya. Nah kalau si Abizar ini setelah menjadi pemeran utama di bisnis proposal ini, dia tuh dia menjadi perbincangan besar di media sosial. Dan kenapa ini relevan buat dibahas sama konteks Gen Z gitu, apalagi kan kita semua Gen Z nih. Dari kasus ini apa sih pandangan teman-teman CS gitu tentang si Abizar ini ya, Gitu. terkait perannya di bisnis Kalau proposal. menurut gue sih ya, si film bisnis proposal ini kan dia dari awal ada info mau di remake itu udah muncul banyak banget pertanyaan di kalangan netizen publik gitu kan. Soalnya kan apalagi bisnis proposal ini kan film yang udah sebelumnya itu udah ada banyak penggemar mereka tersendiri. Otomatis kalau dia mau di remake sama si Indonesia, si penggemar itu yang dari berbagai negara yang memang nonton itu kan pasti punya ekspektasi yang tinggi, apalagi orang Indonesia. Jadinya pas tiba-tiba diumumin pemain-pemainnya, casting-castingnya ya mereka langsung timbul masalah kok si ini pemerannya. Nggak sesuai ekspektasi Nggak mereka sesuai. gitu ya. Jadi Mungkin bukan cuma secara fisik tapi juga secara apa ya? juga Karakternya, iya, karakternya, iya, karismanya. Sebenarnya kalau misalkan waktu di awal diumumin pemerannya ini bisa aja mereka eksekusinya dengan baik gitu loh. Tapi kan masalahnya di permasalahan sini kan karena si Abizarnya ini Yes. dengan tingkah lakunya dia yang kayak begitu Lama gitu. ya. Iya, yang jadi kontroversinya Terus kan belum- gara-gara itu. Pas belum dia udah dipandang tuh kayak Iya. oh dia dan dia malah nambahin lagi. Iya. Ibaratnya. Jadi sebenarnya tuh apa sih yang terjadi semenjak pengumuman si bisnis proposal ini terkait dengan si Abizar ini? Kan tadi udah di highlight juga kalau misalnya semenjak tahu diumumin si Abizar ini yang bakal meranin, terus makin kontroversial tuh karena apa gitu si Abizar ini kenapa nih? Ya, mungkin Aku kan tadi boleh. sempat di highlight ya. Kalau sebenarnya di awalnya itu kan si Abizar ini udah jadi kontroversi ya. Ya. Nah, terus ditambah tinggal lakunya juga yang makin memperparah. Jadi itu sebenarnya kenapa gitu? Iya, kenapa sih contohnya mungkin? Detailnya kenapa Detailnya. gitu? Dia yang bikin para CS di rumah mungkin bertanya-tanya juga, Bertanya-tanya kenapa gitu. sih sebenarnya si Abizar ini mungkin yang buat Iya. CS pada yang Yang belum nggak tahu. ngikutin gitu. Oke, mungkin aku ada tahu sedikit dari sosial media bahwa
katanya si Abizar ini punya foto tidak senonoh. Oh, jadi Untuk emang- sebelum masa lalunya itu. Oh, oke. Jadi ini nggak berhubungan sama si bisnis Si proposalnya bisnis langsung ini. ya, tapi Yes. dengan background si Abizar Backgroundnya. sendiri. Terus kemudian adalah aku nonton cuplikan di salah satu sosial media bahwa dia tuh secara terang-terangan bilang kalau dia tuh meraih peran ini tanpa nonton gitu, nonton visual serialnya. Jadi dia Iya. nggak latihan dulu Iya, sebelum latihan. meranin si ininya Itu tokohnya. parah. Benar-benar. Jadi dia nggak terlalu mendalami peran. Jadi dia kayak ya dia mikir dia dengan percaya diri. Ya udah dia mau main dengan karakter dia gitu. Sedangkan Sedangkan dari kayak meremehkan yang pertama, Yes. yang originalnya. Oh. Jadi nggak nunjukin ke profesionalitasan Iya. dia sebagai aktor ya. Oke, Oh. sih. Mungkin ada lagi. Mungkin kalau aku sendiri, aku nganggapnya kayak dia kan juga maksudnya salah satu wajah aktor yang baru di Indonesia gitu ya. Jadi kan banyak orang yang nggak tahu dia acting tuh kayak gimana. Sebelumnya dia pernah mainin film, tapi setahu aku juga filmnya kayak nggak terlalu booming banget ya sebelumnya. Kurang naik. Sama paling kayak dia kan juga ada kayak image, dia kan anaknya almarhum. Iya benar. Apa namanya? Aku tanya Umi Pipik itu lah. Iya, iya bapaknya Oh, kan Ustadz Ustadz, Uce. iya Ustadz Uce, Oh. iya almarhum. Nah dia kan, jadi kan ada pandangan kalau misalkan wah dia anaknya suci banget nih, dia kayak Orang tuanya kan bener-bener image-nya iya, bagus. Oh, that's why orang tuh berekspektasi tinggi sama Iya. dia. Iya. Tahu-tahu pas dia muncul di media tuh justru malah ekspektasinya tuh kayak orang-orang jadi hancur karena justru sifatnya Steve itu sangat terbalik sama si orang tuanya. iya. Terus kan kayak ya tadi yang stylenya itu dia juga berbeda banget dari pandangan yang maksudnya yang keluarganya itu kan sangat agamis Agamis. gitu. Nah iya terus ngeliat dia yang kayak begini jadi orang-orang kayak ih kok dia begitu sih jadinya sekarang, jadinya udah ada pandangan negatif gitu. Oh. Kalau dari kakaknya boleh pandangan kakaknya gimana? Kalau aku kan kebetulan aku kurang tahu dia ini siapa sebenarnya. Cuma aku cuma ngikutin si bisnis proposal versi original Koreanya. Boleh tuh mungkin dari segi itu kak. Nah pas tahu dia mau remake sama Indonesia, aku udah kayak mikir kayak loh kenapa di remake sama Indonesia? Kenapa Indonesia nggak buat drama ala Indonesia sendiri? Iya, Ya, iya, baru iya. aja. Kenapa dia harus remake keluar Korea? Inspirasi boleh gitu ya. Inspirasi oke lah, boleh. Nah, Tapi kenapa dia harus ngikutin plot bisnis Tipe proposal? lah, Bahkan gitu. iya, sampai judul-judulnya. Dan menurut aku bisnis proposal ya emang yaudah bisnis proposal aku tahu ya orang Korea. Kalau di Indonesia tuh kayak aneh yang kita tahu kayak Kang Temo itu mukanya udah kayak CEO yang Beda lah Korea. standarnya ya. Iya benar. Kalau pemeran ceweknya sih nggak ada masalah sebenarnya sih, karena aku sebenarnya sangat favoritnya emang Ariel Tatum. Cuma kalau yang cowok-cowok ini agak gimana iya gitu ya, gimana gitu bilangnya. Aku juga Kurang- sama sih, iya ya, kan? cewek-ceweknya Kurang- oke-oke. kurang cocok. Soalnya yang punya Korea ini mereka udah set standarnya cuma lumayan tinggi. Jadi orang-orang yang mau nonton juga sebenarnya berekspektasi tinggi, apalagi yang Betul. kayak kakak ini Iya. udah nonton versi Koreanya ya. Iya, kan. Yang Korea kan viral banget klip-klipnya. Nah, jadi kan yang dari tadi kita bahas dan kita lihat tuh tentang si Abizar gitu. Dan Iya. yang kita tahu kan dia emang meranin peran under rumah produksi film ini sendiri gitu kan. Betul. Nah, tapi kenapa sih kebanyakan di luar sana gitu mungkin netizen gitulah ya lebih lebih menyudutkan si Abizarnya dibandingkan rumah produksinya, karena kan emang sebenarnya basically kalau misalnya mau remake film dan lain-lain atau drama gitu ya, yang produksi ini kan ya masih rumah produksinya ini si entertainmentnya ini. Nah, tapi kenapa yang diserang tuh si Abizarnya aja gitu? Mungkin aku mau nambahin lagi ya teman-teman. Kan tadi tuh kalau sebenarnya di awal itu kita sering ngomongin si Abizar. Ya, mungkin di sini aku mau dari segi produksinya kali ya. Kalau dari segi produksi menurut kalian itu gimana sih sistem pembuatan videonya atau filmnya itu? Kayak Jadi gitu. entertainmentnya sendiri yang Entertainmentnya. ngomongin si bisnis proposal ini. Iya. Kan ini kan sebenarnya yang nalangin si Falcon Pictures ya. Menurutku kan Falcon kan juga bagus-bagus Iya, aja, mereka banyak ada film-film semua, oke lah. iya film-film Indonesia dari produksinya dia tuh bagus gitu loh. Emang one of ini ya entertainment Yang Jepang tinggi juga ya, yang di sini ya. Cuma Karena memang masalah Indonesia. si ini aja sih. Iya si Abizar tuh. doang. Ya sih mungkin karena si Abizar ini kan juga yang langsung berhadapan secara langsung sama publik gitu. Jadi kan dia yang yang muncul di media tuh dia. Jadi dia Iya. semua persepsi Oh, iya. itu dibentuk sama si Abizar ini. Apalagi dia pemeran utama Yes. ya di sini ya. I see. Ini sih paling dia kayak kurang dilatih apa sih kayak menjawab pertanyaannya apa sih kalau wawancara tuh Public speaking. iya yang kayak gitu-gitunya kurang kelatih aja sih menurut Apalagi mungkin dia juga pendatang baru kali ya. Jadi Iya. maksudnya belum terlalu berpengalaman untuk berhadapan sama media kayak gitu ya.
Mungkin ya memang juga sifatnya dia yang kayak begitu belak-belakan, yang bilang kayak ya gue nggak nonton sih, gue bilang kayak gue suka nggak terlalu ini sama Korea. Sebenarnya ya boleh aja Terlalu gitu jujur ya. Iya, boleh aja. Istilahnya mestinya nggak usah disampaikan Iya. disampaikan gitu ya. Maksudnya kayak ya nggak apa-apa, tapi ya jangan yang Diem. sampai Ini dia. Mungkin karena kan penggemar Korea ini kan sangat banyak Banyak. ya. Iya. Mungkin Belum lagi tahu fandom K-pop kayak Nah. gimana. Wah, Kan udah. tersinggung ya kita di sini Iya. tersinggung. I see. Oke. Dan aku dengar juga kebetulan si kapalnya bisnis proposal ini lumayan gede ya. Kan. Iya, Kayak iya, shippernya iya. gitu. Wah, ya. parah. Gede banget ya. Yang pertama tuh yang originalnya tuh si An Hyun Sop sama siapa sih? Sejong. Shin Hari. Oh yang itu, yang kedua, couple kedua. Yang couple kemana? Kalau pertama Kang Tem sama Shin Hari. Iya. Oh iya berarti Maksudnya si- pemeran aslinya Oh, pemeran nama- asli. Oh si Ahn Joseph sama. Kim Sejong. Iya Iya, iya, iya. I see. Itu kapalnya rame itu yang numpangin. Iya. Oh masuk kapal aku. Yang kedua sih sebenarnya aku couple yang kedua. Couple yang kedua. Lebih hot. Kenapa emang mereka secocok itu? Yang kedua, Intensnya Nonton. lebih intens. chemistry-nya ya. Benar, Gila benar. banget. Chemistry-nya Lebih kuat panas. banget. itu ada satu scene yang benar-benar viral banget di Wah. media sosial, itu benar wah. Wah kayaknya aku tahu yang mana. Wah. Yang kacamata ya? Iya. Oh, itu. Aku lepas kacamata. Yes. Itu sih adegan Lalu ada salah satu CS kita yang Iya. yang dipertahankan ya. Kayaknya ini banget ya, itu banget Sumpah, banget. itu aku kayak jadi langsung fall in love banget sama si second date-nya. Kayak bener-bener, boleh gak sih cerita second Sebenarnya date-nya nih. aja? Kim Min Ki siapa tuh nama aslinya? Iya, iya. Minggu. Minggu gitu ngomong sama. Dari sini antusias CS aja kita bisa lihat ya, Bisa ya lihat. kayaknya mereka tuh emang bener-bener salah satu fandomnya Iya, kali ya. fandomnya kali ya. Salah satu anggota fandomnya Benar. tuh. Soalnya sumpah kayak jujur kalau misalkan di remake versi Indo tuh rasanya tuh kayak aduh kayak bakal ngerusak yang Sakit gitu. originalnya Jadi gitu. sih karena udah punya ekspektasi. Iya. Jadi kan standarnya harus minimal Tinggi sama juga, mereka gitu kan. ya. Oke. Gitu. Nah dari kasus Abizar ini kan bisa dibilang juga si Abizar ini akhirnya gara-gara kontroversi dia ini kena cancel culture gitu ya di Indonesia. Semenjak adanya apa sih omongan-omongan dia dari ke media, terus ditambah background dia yang tadi mungkin udah terkenal istilahnya bertolak belakang sama latar belakang keluarganya. Jadi orang-orang tuh jadi kayak udah cancel aja deh dia, dan sempat aku dengar juga nih filmnya sempat drop juga ya jadinya ya. Iya pas naik di Malah bioskop jatuhnya udah gitu. jadi ke boykot juga sih Iya. si filmnya gara-gara Oh. si ini cancel Di cancel. Abizar. Nah dari sini kan CS juga termasuk fandomnya ya. Dari kacamata fandomnya aku pengen lihat dong apa sih CS tuh gimana sih dalam kacamata fandom ini bisa ngebentuk cancel culture di kasus ini gitu, di kasus Abizar ini. Ya pasti kita ngeliat dari awal dari sikapnya si Abizar Ya, aja dari sih kan pemain udah jadi sikap. yang kayak dia tingkahnya dia yang begitu, jadinya kita nganggep dia juga negatif kan persepsinya. Jadi ya udah kita mau nggak mau ya sebagai fandom yang sangat suka dengan bisnis proposal ini jadi yang kayak Jadi males. udahlah Iya. udah cancel Padahal aja. sebenarnya filmnya not bad. Iya. Not bad. Pas aku udah tayang di platform film gitu kan, itu mulai banyak yang nonton. Aku nonton. Beneran nggak yang jelek-jelek banget enggak, cuma emang dari awalnya dari sebelum pre-release itu udah kayak si Abizar itu berulahnya tuh udah Ibaratnya first impressionnya udah Iya. begini ya, jadi orang udah kacau. males. Jatuhnya jadi aku juga ngerasa jadi kayak mau nonton kayak ih kok cringe banget sih ya Ya versi kan? Indo. Apalagi Sorry setiap Abizar banget, terus kayak sorry ih, banget. kan yang editor Iya. kayak ini. Jadi kayak males banget gitu loh. Ya bisa dibilang berarti si Abizar aja nggak menghargai penonton, apa gimana kita mau menghargai Iya, kan. project mereka gitu Iya. ya. Benar. Terlalu istilahnya seplas-seplos gitu kali ya, Benar. kayak gitu bilang. Kasihan sih sama si main karakter ceweknya ada tato. Dia udah Iya. oke banget sih totalitas. Sebenarnya si Captain juga oke sih. Iya, beneran nggak ada permasalahan sih. Yang cowok-cowoknya sih Cowoknya sebenarnya nih mana? agak Oh ya. Gimana? Iya. Aduh. Kalau misalkan si siapa tuh nama yang Arito. Iya Arito. Kayak Arito tuh juga Sebenarnya enggak, ini bukan masalah soal fisik apa gimana ya, maksudnya kayak kurang cocok aja, cuma ya iya. dia ya nggak terlalu keluar kayak si Abizar ini aja sih. Jadi emang karena si Padahal kalau Abizar, misalkan dimainin sama aktor lain pasti bakalan bagus. iya, sebenarnya banyak aktor Indo itu, kenapa harus? Apa harus? Bingung. Iya. Ya kan? Berarti emang secara keseluruhan sebenarnya lebih banyak kena cancel itu si Abizarnya Abizar, gitu. iya. Aku sempet dengar juga kayak katanya si yang ngulik filmnya itu, yang ngulik si apa drama aslinya sebelum meranin peran mereka tuh cuma si Ariel Tatum ya.
Iya, katanya seperti sih kayak gitu, info-infonya tuh. Ya bahkan aku Kan memang sudah harusnya ya. Yes. Iya, Bahkan ada iya, satu nih waktu dia di make up sebelum syuting itu dia bahkan ngelanjutin nonton itu sampai selesai dulu. Setahu aku gitu. Kelihatan. Makanya dia mendalami peran banget dan bagus banget sih. Iya, kalau misalkan bilang sih udah harusnya begitu. Yang paling totalitas katanya sih si Ariel Tatum. Soalnya emang dia kan udah bukan setahun 2 tahun di dunia Iya, perfilman iya, lagi. Mungkin jam terbang ya. Oh, mungkin. Terbang tahu sekarang. Jadi masih amatir ya. Amatir tuh bilang. Iya, benar. Nggak suka banget. Oke, mungkin kan tadi kita lagi ngebahas karakter ya kali pemerannya. Menurut teman-teman nih, menurut CS. Siapa ya? CS gitu. Buat kalian itu sebenarnya karakter yang dijalanin dari Business Proposal itu udah cocok belum sih buat audiensnya itu generasi Gen Z di media sosial gitu yang mengikuti emang pop culture gitu di era sekarang. Kayak itu sebenarnya cocok gak sih karakternya ini? Cocok-cocok aja sih sebenarnya Cocok kayak aja. ya kayak karyawan-karyawan perusahaan pada umumnya Perusahaannya. gitu loh. Sebenarnya jalan kita sih klasik ya kayak Iya. orang bawah sama CEO-nya Iya. saling suka. Kayak Kayak kok impossible gitu ya. Kayak Sinetron ya dia. Iya, sebenarnya sinetron versi Korea ya. Sinetron versi Korea. Cuma emang karakter mereka tuh seru-seru gitu, kayak fresh gitu. dan kan juga sebenarnya ini kan dramanya nggak terlalu serius banget juga, Iya. ada kayak komedi-komedinya kan. Iya. Jadi kayak masih inilah bawaannya ya. Asik, seru. Jadi sebenarnya tuh cerita dramanya tuh udah ketebak gitu ya, tapi Udah banget. semuanya tuh jadi seru karena si perannya si tokoh-tokohnya Iya. gitu. Mungkin ini kita udah di penghujung podcast kali yang kali ini. Ya. Masih mau mati-mati. Iya, Jadi ada yang sukanya dendam banget ya Dendam dia. banget ya. Jadi salah satu anggota fandom di Iya. proposal yang satu ini. Soalnya bikin namanya jelek nih jadinya. Iya ya, aku juga sampai sempat ditarik juga ya dari bioskop. Iya, benar. Iya. Jadi tunda tayang. Berarti emang impactnya sebesar itu. Sebesar itu ya. Ya, apalagi di industri perfilman Iya, yang Man. Yang emang fandomnya gede aja Iya, sih dari benar. Korea gitu ya kan. dan kebetulan juga kan di Indo film itu lagi naik banget kan. Iya, benar, Lagi benar. bagus-bagusnya, terus ada satu film yang kurang bagus kan Jadinya gimana gimana beda ya. Bisa dibilang jadinya merusak gitu kali ya. Oke. Nah, ini kan salah satu apa ya kontroversial yang bikin boom banget di publik sampai ibaratnya si Abizar ini kena cancel culture. Nah, kira-kira dari sudut pandang CS sebagai fandom atau mungkin apa ya? Penikmat Penikmat film film kali ya. aja kali ya. Gimana kira-kira apa sih Pendapat pelajaran kalian sih? penting gitu Iya. yang bisa diambil dari kasus ini? Gitu. Betul. Kalau dari sudut pandang teman-teman CS aja. Kalau aku sih kita harus belajar gimana cara mengkomunikasikan diri kita ke publik itu gimana, apalagi publik ini kan luas banget dan mereka punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi kita harus aware banget sama cara kita ngomong ke media apalagi kan. Yes, jadi gitu sih menurut aku. Misalnya kayak lebih tahu tempat dan sikonnya Yes. gitu ya. Ya klarifikasi dengan baik lah gitu, Oh. harus secepatnya gitu. Oh. Iya, iya, iya. Jangan ditunggu-tunggu jadi semua makin buyar jadi. Biar Iya, seperti iya. yang juga gitu kali ya. Gitu. Lebih baik dicegah sebelum mereka klarifikasi. Oke. Soalnya ini kan menyangkut soal penggemar ya. Iya. Ya film mau gimana mau produksinya dari produksi yang bagus mau pemainnya yang udah tingkat-tingkat kelas atas. Tetap aja mereka pasti butuh para penggemar, para penonton buat naikin film mereka. Kalau Betul. penggemar udah nggak suka dari awal ya itu film otomatis langsung nggak redup, langsung mati. Berarti ini ada balik lagi sama attitude dari Attitude. si Iya, penggemarnya itu ya. benar. Iya sih. Pemerannya. Menurutku juga sama sih, kayak lebih menghargai aja. Kan juga di sini kan fandomnya bukan dari kita doang, yang dari Benar. Indonesia, dari Korea juga ada, dari luar negeri ada Hmm. Banyak banyak. dari Malaysia juga banyak. Malaysia, yang iya. karena mungkin mereka juga ngerti kali ya. Iya. Bahasa Mereka tak suka orang ya. 11 dulu. Tak suka. Tak patut ya. Betul. Bener sih, menurutku Iya. attitude-nya sih yang masih harus diperbaiki buat Abizar sebenarnya. Sama mungkin kalau misalnya kalau ada saran nggak gitu dari pelajaran yang bisa diambil, Iya. atau saran mungkin buat rumah produksinya kah, buat para tokohnya kayak Abizar, Ariel Tatum dan lain-lain dari teman-teman CS pribadi tuh ada gak sih? Paling kalau mau nge-remake film tuh lebih banyak research aja sih dalam-dalamnya, gimana pembagian karakternya, karisma masing-masing si karakter gimana,
jalan ceritanya gitu. Kalau pemilihan artisnya Karakter. sendiri gitu. Nah, Iya itu Ya, nggak mungkin harus sama. lebih Itu mesti diseleksi mention lagi lagi sih. Iya. Kalau pasti orang ekspektasinya bakal sama. Sampai mungkin ke backgroundnya juga karena tadi Iya. sempat dibahas di awal backgroundnya kan agak Kurang baik. iya ada Hmm. salah satu yang buruk Isu-isu. gitu. Iya. Benar-benar. Itu sih. Oke, mungkin ada tambahan lagi Cukup sih. sebelum kita akhiri dan Akhiri. berpisah nih Ya, dengan CS. Waduh. Itu aja. Cukup. Itu Oke, sih. mungkin kita say thank you dulu dan tepuk tangan untuk Thank para you. CS. Dan terima kasih juga sama para nge-chess Ya, di rumah ngechat juga di yang rumah. udah selalu ikut nge-chess bareng kita, selalu enjoy nonton dari awal sampai akhir. Mungkin hari ini segitu dulu untuk bahas tentang salah satu Topik kita yang lagi kali ini. hangat. Ya, yang lagi hangat dan Betul. baru keluar oven gitu lah ya. Ya. Oke, jadi thank you semuanya udah nonton. See you di See next you. selanjutnya. Bye bye.